Saudara, contoh baik diperlihatkan seorang bapak dua anak asal Sukabumi, Jawa Barat. Penjual cilok dan tahu gejrot ini seorang diri berkeliling desa membersihkan toilet masjid. Bahan dan alat kebersihan disisihkan dari hasil berjualan. Kegiatan bersih-bersih toilet masjid ini rupanya sudah dilakukan Muhammad Cecep Abdullah sejak tahun 2012 saat ia berumur 14 tahun. Namun baru kali ini Cecep mengunggah aksinya di media sosial. Menariknya, Cecep melakukan aksi ini seorang diri tanpa bantuan siapapun. Alat-alat pembersih yang digunakan pun ia beli dengan modal sendiri yang ia sisihkan dari keuntungan berjualan cilok atau tahu gejrot. Menurut sang istri, Cecep sempat menjadi marbot masjid di Jakarta. Aksi bersih-bersih masjid yang dilakukan suaminya sudah sering dilakukan, namun ia tak menyangka video aksi suaminya beredar dan mendapat pujian di media sosial. Dari sebelum nikah malahan. Udah rajin bersih-bersih, bahkan jadi marbot masjid di Jakarta Selatan. Dia itu daikan gitu, enggak jijian, jadi semuanya pekerjaan dia pegang. Kalau di rumah juga dia yang bersih-bersih, dia yang beres-beres. Dari pagi sampai siang bersih-bersih masjid. Nah, dari asar sampai jam 9 malam jualan tahu gejrot sama cilok. Gitu. Jadi pas begitu tahu meledak viral, alhamdulillah seneng dan terharu sih. Sementara tetangga Cecep menyebut Cecep memang dikenal aktif menjaga kebersihan lingkungan. Tak hanya masjid, namun juga di lingkungan sekitarnya. Di sini dia emang orangnya baik ya. Kalau dia emang suka ada di masjid gitu beres-beres, terus dia emang juga dari kepengurusan ke RW-an dia suka ikut bergabung ya sama ibu juga gitu. Kalau dia kepemudaan di sini dia aktif gitu. Kalau dia emang udah lama, dia kalau misalkan ada taraweh ada apa ya, dia ikut suka jadi DKM-nya gitu, dari jadi imamnya gitu. Area yang Cecep bersihkan meliputi tempat wudhu dan WC. Dalam sekali melakukan pembersihan, Cecep bisa menghabiskan waktu sampai dengan 6 jam. Meskipun tempat yang dibersihkan sangat kotor, Cecep mengaku tak pernah merasa risih. Cecep berharap aksi ini menginspirasi pemuda lain untuk melakukan hal-hal baik lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Aksinya juga sekaligus mengajak orang-orang untuk lebih peduli dengan kebersihan tempat ibadah dan fasilitas umum. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, sudah bersama kami di studio Kompas TV Muhammad Cecep Abdullah, pria asal Sukabumi yang kerap berkeliling desa mencari masjid yang toiletnya kotor, lalu dibersihkan sendiri. Selamat sore Mas Cecep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih loh waktunya sudah menyempatkan untuk bisa bincang-bincang di sini. Mas Cecep, ini kan akhirnya viral gitu ya video bersih-bersih masjidnya di media sosial. Boleh dong diceritakan ini awalnya idenya dari mana, terus dimulainya dari tahun berapa? Jadi awal mula Cecep bersihin masjid itu di tahun 2012 ketika Cecep masuk ke Jakarta. Jadi Cecep merantau dari Jakarta dari Sukabumi ke Jakarta itu tahun 2012, dan merantau sendiri memulainya di masjid ke masjid. Jadi Cecep nggak ada kerjaan, tinggal di masjid sendiri. Akhirnya ngelihat WC yang kotor, Cecep berinisiatif untuk bersihkan masjid itu. WC-nya Cecep bersihkan dengan alat seadanya. Jadi pertamanya karena memang tidak ada tempat tinggal, akhirnya tinggal di masjid, melihat wah ini toiletnya kotor. Jadi idenya dari situ gitu ya? Iya, idenya dari situ. Nggak bisa lihat masjid kotor dan memang ingin membersihkan aja, atau memang ada ide lainnya gitu karena ingin menggugah minat masyarakat sendiri gitu, kesadaran masyarakat sendiri juga untuk bisa bersih-bersih juga, atau bagaimana sih sebenarnya Mas Cecep? Pertama, Cecep itu senang dengan kebersihan. Karena kalau ngelihat kebersihan itu orang-orang jadi bahagia gitu. Keduanya itu juga supaya masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan. Seperti itu. Awalnya di Masjid Jakarta berarti ya? Awalnya di Masjid Jakarta. Nah sekarang sudah ke mana masjid selain di Jakarta bersih-bersihnya?
Awal di Masjid Jakarta, Cecep pulang kampung ke rumah, sekarang di masjid di kampung, di kota Sukabumi. Di Sukabumi sudah berapa banyak sih kalau boleh dihitung nih kan berarti udah 12 tahun ya Iya. bersih-bersih. Kalau dihitung berapa banyak, insya Allah udah banyak. Cuman yang baru dikontenin ini terhitung ada 6 jumlahnya gitu. Oh, tapi sebelumnya udah puluhan bahkan ratusan mungkin. Insya Allah, wallahu alam kalau di Karena sudah dilihat 12 seperti itu. Iya. tahun ya. Iya. Tapi biasanya memang setiap hari itu harus datang ke satu masjid atau memang sesempatnya atau memang sedang tidak ada kegiatan atau bagaimana itu bersih-bersihnya? Jadi bersih-bersih itu dimulai saat Cecep mulai ke Jakarta. Terus Cecep dapat kerjaan. Di tempat pekerjaan itu Cecep menyisihkan uang untuk membeli yang namanya sikat kawat itu. Nah sikat kawat itu selalu Cecep bawa-bawa kemana-mana. Jadi setiap Cecep sholat di satu masjid, nggak selalu temboknya yang dibersihin, tapi kalau ada gayungnya yang berlumut, Cecep bersihin sendiri, seperti itu. Masya Allah. Jadi memang apa yang dilihat kotor saja gitu ya, Ya, sesempatnya ya. saat mengunjungi suatu masjid yang terlihat kotor itu langsung dibersihkan gitu. Ya, seperti itu. Lalu dukungan dari lingkungan sekitar saat itu gimana ngelihatnya? Yang baru-baru ini Cecep rasakan itu sangat-sangat antusias sekali. Apalagi bapak-bapak di tempat lokasi yang Cecep bersihin itu sering bilang bahwa ibu-ibu pengajian pasti seneng banget kalau lihat WC-nya bersih. Terus bapak itu bawain kelapa dawegan. Akhirnya Cecep minum dawegan itu dengan sangat enak gitu. Itu antusias dari warga situ. Nah akhirnya berkepikiran untuk dikontenin ini memang dari inisiatif dari Mas Cecep sendiri atau memang disuruh oleh masyarakat sekitar untuk dikontenin dong? Biar banyak orang yang tahu gitu. Ya. Jadi di tahun 2021 pernah bikin komunitas dan di tahun itu juga pernah bikin video. Dan di tahun ini Cecep bikin video lagi untuk mengajak masyarakat supaya peduli terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu masjid dan toilet masjidnya gitu. Saat itu kan tadi Mas Cecep sampaikan akhirnya dapat kerja gitu ya merantau. Itu pekerjaannya apa dan boleh diceritakan juga sekarang profesinya Mas Cecep apa dan nyisihinnya dari uang penghasilannya itu berapa banyak sih untuk bisa beli sikat, beli sabun? Jadi Cecep itu pertama kerja di Jakarta itu di toko herbal. Toko herbal di Jakarta, terus setiap Cecep ke musolanya, Cecep bersihin masjid terus. Terus pengelola di situ, pengelola mall itu seneng dengan Cecep gitu. Akhirnya Cecep dipekerjakan juga di musola itu. Kemudian setelah pulang kampung, Cecep alhamdulillah buka usaha sendiri, modal seadanya dengan hasil kerja Cecep. Cecep buka cilok, buka tahu gejrot juga. Nah dari modal itu nggak banyak sih, cuma Rp5.000 Cecep beli sabun dan alatnya itu alat rumah saja seperti sikat WC rumah sama sikat kawat yang ada di rumah, nggak beli karena belum mampu beli buat alat-alat yang mewah gitu. Tapi akhirnya sekarang disisihkan dari hasil jualan gitu ya. Dan kira-kira kalau belanja memang ya sebutuhnya aja paling hanya untuk beli sabun seperti itu ya. Seperti itu. Karena kebutuhan di WC itu nggak terlalu banyak kok, cuman hanya sabun aja. Yang penting niatnya itu ya. Iya, yang menguatkan penting niatnya, niat antusiasinya untuk kita bersihkan itu. masjid. Nah ini terakhir harapannya Mas Cecep dengan aksi bersih-bersih masjid yang dilakukan Mas Cecep ini sebenarnya apa? Jadi kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi manusianya, yang bermanfaat bagi manusianya. Orang hebat itu belum cukup, tapi jadilah hebat yang bermanfaat gitu. Orang hebat yang bermanfaat, luar biasa. Ini nanti setelah ini viral gitu ya, jadi konten kreator viral, pembersih masjid, dan juga sekarang sudah masuk TV, semakin terkenal, ini masih mau bersih-bersih masjid setelah ini? Tentu saja, semakin semangat bersihin masjidnya. Gitu. Ingin ngajak orang-orang sekitar nggak untuk, ayo kita bersih-bersih bareng? Ya ini dengan masuknya TV ini, ngajak orang
seluruh Indonesia untuk bersih-bersih masjid toiletnya khususnya. Masya Allah, jadi kita doakan juga sosok dari Mas Cecep ini bisa menginspirasi dan juga mengajak masyarakat lainnya untuk bisa peduli juga dengan kebersihan dan tentunya salah satunya di masjid gitu ya sebagai tempat ibadah. Baik, terima kasih Mas Cecep atas bincang-bincangnya, semoga menjadi barokah, menjadi pahala yang besar juga untuk Mas Cecep. Terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.